Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang program linier, di mana ini adalah bagian dari materi matematika umum di kelas 11 IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu membuat model matematika dari soal yang berkaitan dengan program linier. Kemudian, yang kedua, siswa mampu menentukan daerah penyelesaian program linier. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menentukan nilai optimum masalah program linier yang berkaitan dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dilihat gambarnya. Pernahkah kita perhatikan saat kita jalan-jalan di toko sepatu, kita lihat banyak sekali sepatu yang dipajang. Di lain sisi, kita lihat bahwa pedagang sepatu mempunyai tempat yang terbatas dan juga rak yang jumlahnya terbatas. Bagaimana pedagang sepatu bisa mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk memajang sepatu-sepatu dagangannya, supaya semua lahan yang ada dapat digunakan secara optimal? Nah, pertanyaan sejenis ini dapat diselesaikan dengan masalah satu materi yang ada di matematika, yaitu dengan menggunakan program linier. Selanjutnya, model matematika. Model matematika itu adalah suatu rumusan matematika atau dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Atau bisa juga model matematika itu adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Masalah-masalah yang hendak diselesaikan dengan program linier terlebih dahulu diterjemahkan menjadi model matematika dengan variabel X dan Y. Sebagai contoh di sini, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai matematika lebih dari 6, nilai fisika minimal 7, dan yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Buat model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Dari sini kita buat model matematikanya. Kita misalkan matematika itu adalah X dan fisika itu adalah Y. Maka model matematikanya adalah untuk yang pertama, nilai matematika lebih dari 6 berarti X lebih dari 6. Ya, ini tanda lebih dari. Kemudian nilai fisika minimal 7 berarti Y lebih dari sama dengan 7. Ya, jadi ada tanda sama dengannya karena minimalnya 7 berarti 7 ini masuk sebagai anggota Y atau masuk ke dalam nilai fisikanya. Selanjutnya adalah jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Berarti X ditambah Y lebih dari sama dengan 13. Ya, karena tidak boleh kurang dari 13, berarti 13-nya masuk ya. Jadi lebih dari sama dengan 13 dengan X dan Y itu anggota bilangan real. Selanjutnya contoh 2. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RRS dikerjakan oleh 3 orang, sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 rupiah untuk 1 unit RSS. Buat model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Baik, kita jawab.
Kita misalkan rumah tipe RS itu X, rumah tipe RSS itu Y. Berarti model matematikanya yang pertama, yang kita lihat dari luasnya dulu ya. Lihat dari luasnya. Tadi yang RS itu luasnya 100 meter persegi, berarti 100 X. RSS itu 8 meter persegi, berarti 80 Y, karena RSS itu Y, RS itu X. Kemudian luas tanah yang tersedia adalah 10.000 meter persegi, sehingga 100 X ditambah 80 Y itu harus kurang dari sama dengan 10.000, karena memang tanah yang tersedia itu luasnya adalah 10 meter persegi. Kemudian disederhanakan, kedua ruas dibagi dengan 20, sehingga didapat 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 500 ya. Jadi 100 dibagi 20 itu 5, 80 dibagi 20 itu 4, dan 10.000 dibagi 20 itu 500. Selanjutnya model matematika yang kedua. Itu yang kedua adalah dilihat dari pekerja ya. Jadi untuk RS 5 orang berarti 5X, untuk RSS itu 3 orang berarti 3Y. Sedangkan tenaga yang tersedia itu 450 orang, berarti modelnya adalah 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 450. Ini sudah sederhana, jadi tidak usah disederhanakan. Selanjutnya X-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin sebuah tipe rumah bernilai negatif, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin sebuah tipe rumah bernilai negatif. Selanjutnya untuk labanya, yang RS itu labanya 1 juta dan RSS itu labanya 750.000, sehingga persamaannya adalah 1 juta X ditambah 750.000 Y. Ini adalah fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Sehingga bisa dituliskan Fx, Y sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Selanjutnya nilai optimum bentuk objektif. Bentuk objektif atau fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linier. Bentuk objektif atau tujuan dinyatakan dalam AX ditambah BY atau Fx, Y sama dengan AX ditambah BY. Dari bentuk ini akan dicari nilai optimum. Nilai optimum itu terdiri dari dua ya, maksimum atau minimum. Ada dua cara untuk menentukan nilai optimum, yaitu yang pertama dengan metode uji titik pojok dan yang kedua dengan metode garis lidik. Selanjutnya kita ke metode yang pertama dulu, adalah metode uji titik pojok. Di sini nilai optimum bentuk objektif AX tambah BY adalah nilai tertinggi atau maksimum atau nilai terendah atau minimum dari AX ditambah BY untuk X, Y anggota himpunan penyelesaian. Contoh, tentukan nilai minimum dari 3X tambah 2Y dari sistem pertidaksamaan. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6, 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 untuk X, Y anggota real. Jawab. Untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu kita gambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas. Kemudian nanti dihitung nilai minimum 3X ditambah 2Y pada setiap titik pojok dalam daerah himpunannya. Kita cara menggambarnya, nih, menggambar garis X ditambah 2Y sama dengan 6. Langkah yang pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi menentukan titik potong itu berarti X-nya 0 dan Y-nya 0. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 0 ke sini, sehingga
2Y sama dengan 6. Sehingga Y-nya 6 dibagi 2 yaitu 3. Begitu juga dengan nilai Y sama dengan 0, kita masukkan 0 ke sini, jadi 2 kali 0, 0, 0 ditambah X itu X, sehingga X-nya sama dengan 6. Sehingga titiknya yang pertama adalah 0,3 dan yang kedua 6,0. Setelah didapat titiknya, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Nah, berarti yang kita uji adalah titik 0,0. Kita masukkan titik 0,0 ke persamaannya. Jadi X diganti 0, Y diganti 0, lebih dari sama dengan 6, sehingga 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 6, sehingga 0 lebih dari sama dengan 6 ini bernilai salah. Nah, ini garisnya. Garisnya adalah yang ini. Ya, garisnya yang ini nih. Yang ini garisnya. Karena di situ 0 lebih dari sama dengan 6 itu salah, maka DHP-nya yang ini, ya, ke sini. DHP-nya di sini, di atas, di sebelah kanan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya untuk garis yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 6, sama langkahnya seperti tadi. Ganti X-nya dengan 0 sehingga Y-nya 6, ganti Y-nya dengan 0 sehingga X-nya 6 dibagi 2 yaitu 3, sehingga titiknya 0,6 dan 3,0. Ya. Yang ini, garisnya yang ini. Kemudian kita cari DHP-nya. Di sini sama DHP-nya. Masukkan 0 ke sini sehingga didapatlah 0 lebih dari sama dengan 6. Ini salah, artinya berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas, ada di sebelah kanan, dua-duanya ya. Ini DHP-nya di sini. Ini ya, DHP-nya ada di sini. Selanjutnya, nah, setelah kita didapat tadi daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita uji titiknya. Di situ ada tiga titik di sini. Titik A, titik B, dan titik C. Titik A itu 6,0, titik B belum ada, dan titik C 0,6. Untuk mencari titik B, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan ini. X tambah 2Y sama dengan 6. Yang kedua 2X tambah Y sama dengan 6. Karena koefisiennya tidak ada yang sama, maka kita samakan yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga persamaannya berubah menjadi X ditambah 2Y sama dengan 6 dan 4X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian dikurangi, ini jadi 0. X dikurangi 4 itu negatif 3, ya. Negatif 3, 6 dikurangi 12 itu negatif 6. Sehingga X-nya itu adalah 6 dibagi 3, negatif 6 dibagi negatif 3, yaitu 2. Substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan X ditambah 2Y sama dengan 6, sehingga diperoleh 2 ditambah 2Y sama dengan 6. Sehingga 2Y-nya 6 dikurangi 2, 2Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Jadi titik B adalah 2,2. Selanjutnya, setelah semua titiknya diperoleh, maka kita masukkan titik tersebut ke fungsi objektif. Pertama kita titik A, kita masukkan titik A yaitu 6,0. Ya, berarti X-nya 6, Y-nya 0. Sehingga 3 kali 6 18, 2 kali 0 0, 0 ditambah 18 18. Titik B 2,2. 2,2 berarti masukkan
X-nya diganti 2, Y-nya diganti 2, jadi 3 kali 2, 6, 2 kali 2, 4, 6 tambah 4, 10. Yang ketiga, titik C, 0,6. Nilai fungsi objektifnya adalah X-nya ganti 0, Y-nya ganti 6, sehingga 3 kali 0, 0, 2 kali 6, 12. 0 tambah 12, 12. Nah, dari sini berdasarkan uji titik tersebut, maka nilai yang paling minimum adalah 10. Jadi nilai yang paling kecil adalah 10, yang diperoleh dari X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Sehingga dari soal itu nilai minimumnya adalah 10. Selanjutnya dengan metode garis lidik. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi atau nilai minimum atau maksimum dengan metode garis lidik. Yang pertama adalah gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian tentukan persamaan garis lidiknya. Persamaan garis lidik itu yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif AX ditambah BY sama dengan K. K-nya itu sembarang bilangan, tapi untuk mempermudah K bisa diambil dari bentuk A kali B sama dengan K. Kemudian gambar garis lidik, kemudian geser ke kiri dan ke kanan hingga mengenai titik pojok dan buat garis putus-putus di titik pojok tersebut. Kemudian substitusikan titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Contoh, tentukan nilai maksimum dari 2X tambah 3Y, X, Y anggota R yang memenuhi sistem pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 dengan garis lidik. Ya, ini kita buat pertama. Ini garis yang pertama, kemudian kita buat garis yang kedua. Caranya seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kita buat garis lidiknya ya. Garis lidik ini 2X ditambah 3Y sama dengan 6. 6 itu diperoleh dari 2 kali 3, 6. Kemudian kita geser, ketika garis ini digeser ya, karena dia maksimum yang ditanyakan, berarti kita gesernya ke kanan, sehingga nanti dia akan melalui titik yang ini nih ya. Jadi dia akan menempel atau melalui titik pojok yang ini ya, sehingga ini akan menjadi nilai maksimum di titik ini. Titik ini adalah titik 2,1 ya, 2,1 itu titiknya. Sehingga dari sini kita bisa cari nilai maksimumnya, yaitu titik 2,1 ini kita masukkan ke fungsi objektifnya atau ke fungsi tujuannya ke sini ya, sehingga 2 X-nya diganti dengan 2, kemudian 3 Y-nya diganti dengan 1, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, sehingga 4 tambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan program linier. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubahlah soalnya ke dalam bahasa matematika dan buat model matematika yang terdiri atas sistem pertidaksamaan dan fungsi objektifnya. Kemudian gambar daerah himpunan penyelesaian, dan yang ketiga menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian. Kemudian menentukan nilai optimumnya baik dengan tabel maupun dengan garis lidik. Contoh, seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria 20.000 dan sepasang sepatu wanita 30.000. Modal yang tersedia 2.400.000,
keuntungan untuk sepasang sepatu pria 4.000 dan sepasang sepatu wanita 5.000. Pertanyaannya yang A, buat model matematikanya. B, gambar daerah himpunan penyelesaiannya. C, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum. Dan yang D, berapa keuntungan maksimumnya. Kita jawab. Kita misalkan sepatu pria itu X, sepatu wanita itu Y, maka model matematikanya adalah yang pertama fungsi objektifnya, karena ini keuntungannya ya. Keuntungan pria itu 4.000, keuntungan wanita itu 5.000, berarti 4.000 X ditambah 5.000 Y. Kemudian di sini sepatu pria itu X, sepatu wanita itu Y, sehingga X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian ini 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 2.400.000 rupiah. Ya, ini 30.000 ya. Harganya 30.000. Ini salah. Ya, ini 30.000. Kemudian disederhanakan dibagi 10.000 sehingga 20.000 dibagi 10.000 itu 2X, 30.000 dibagi 10.000 itu 3Y, dan 2.400.000 dibagi 10.000 itu 240. Sederhanakan, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, menggambar daerah himpunan penyelesaian. Pertama, kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti yang sudah. Ini sama dengan contoh yang sebelumnya ya, sehingga didapatlah ini HP-nya yang ini, DHP-nya daerah himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Titik-titiknya ini ya, titik-titiknya itu, kemudian ini dan ini ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A sudah ada 100,0, titik B belum ada, titik C sudah ada 0,80. Nah, selanjutnya yang C, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, tadi titik A dan C sudah ada, sekarang kita cari titik B dengan eliminasi dan substitusi. Sehingga didapatlah titik B-nya adalah 60,40. Sehingga keuntungan maksimum itu maka dimasukkan setiap titik ini ke fungsi objektifnya. Pertama titik 0,0 hasilnya 0, titik A 100,0 hasilnya 400.000, kemudian titik B 60,40 hasilnya adalah 440.000, titik C 0,80 hasilnya 400.000. Dari situ maka dapat ambil kesimpulan bahwa keuntungan maksimumnya yang diperoleh adalah 440.000 rupiah yang diperoleh dari nilai X 60, nilai Y 40. Jadi artinya banyak sepatu prianya 60, banyak sepatu wanitanya 40. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 400.000 rupiah. Itu untuk menjawab poin yang D. Selanjutnya latihan soal. Ini soalnya, silahkan dicoba ya. Alhamdulillah, mungkin itu saja penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.